Tarik Halilintar pucat, Fuji singgung mantan, sama yang lama seseru itu. Selebgram Fujianti Utami mengorek-korek kisah asmara Tarik Halilintar di masa lalu sebelum berpacaran dengannya. Fuji mengungkap, Tarik Halilintar kerap menyembunyikan kisah asmara masa lalunya dengan perempuan lain. Dia itu nyembunyiin gitu. Kamu kenapa gak cerita Tarik? Kenapa aku harus tahu dari orang lain? Kata Fuji. Mendengar hal itu, adik Atta Halilintar tersebut langsung bertingkah cepat untuk menutupi pertanyaan Fuji. Bukan nutup-nutupin, cuma yang berlalu biarlah berlalu, sambung Tarik Halilintar. Sementara itu, Aurel Hermansyah menyinggung momen hangout bersama antara Fuji dan Tarik Halilintar. Emang kamu gak pernah diajakin main? Balas Aurel Hermansyah. Fuji mengaku jarang diajak hangout oleh Tarik Halilintar semenjak resmi berpacaran. Lantaran tak pernah diajak hangout, Fuji yang tampak cemburu lalu menyinggung mantan Tarik Halilintar sebelumnya. Gak pernah, ternyata sama yang lama seseru itu ya. Kayak main badminton, nonton, ke Dufan. Aku diajakin cuma ke rumah produksi doang, tutur Fuji. Di saat Tarik Halilintar pucat, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kemudian tertawa mengetahui Fuji jarang dibawa hangout layaknya mantan kekasih sang adik. Disuruh kerja, ujar Atta Halilintar. 5 sumber kekayaan Lala pengasuh Rafathar, punya bisnis omset ratusan juta. Lala merupakan pengasuh dari Rafathar Malik Ahmad, putra sulung dari pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Namanya ikut tenar seiring seringnya dirinya muncul dalam vlog Rans Entertainment bersama dengan keluarga Sultan Andara tersebut. Sumber kekayaan Lala pengasuh Rafathar pun ramai dibahas. Siapa sangka Lala mempunyai sumber penghasilan yang mencapai ratusan juta selain dari penghasilannya sebagai seorang pengasuh. Yaps, di balik penampilannya yang sederhana, Lala mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Apalagi popularitas bosnya juga membuatnya kecipratan ketenaran. Tak heran jika Lala pun menerima penghasilan dari endorsement produk yang ia terima. Pekerjaan Lala membuat netizen iri, pasalnya tak hanya bisa bekerja untuk keluarga artis, Lala juga mendapat penghasilan besar. Tak hanya itu, ia juga mendapat kesempatan untuk kuliah di sela-sela pekerjaannya. Belum lagi, Raffi dan Gigi memperlakukan Lala dengan sangat baik layaknya keluarga. Lala pun selalu diajak serta saat majikannya liburan ke luar negeri. Bahkan Lala pernah ditraktir oleh Nagita Slavina untuk membeli barang yang ia mau di mall. Nah, penasaran dong apa saja sumber kekayaan Lala pengasuh Rafathar? Simak ulasannya berikut ini. 1. Pengasuh Rafathar. Penghasilan utama Lala memang dari pekerjaannya sebagai pengasuh Rafathar. Banyak yang menduga kalau gaji Lala lebih dari 10 juta rupiah. Lala sudah mengasuh Rafathar sejak bayi, bahkan ia juga sangat dekat dengan bocah yang akrab dipanggil A itu. Kini penghasilan Lala diperkirakan meningkat, mengingat sekarang Lala juga ikut mengasuh Rayanza, tidak hanya Rafathar saja. 2. Bonus dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Selain menerima gaji pokok bulanan, Lala juga menerima bonus dari bosnya Raffi Ahmad. Gak main-main, bonus yang diterima Lala karena kesetiaannya pada Raffi dan Gigi sebesar 100 juta rupiah. Dari bonus yang diterimanya ini, memperlihatkan bahwa pekerjaannya sebagai pengasuh memberikan banyak kesempatan baginya untuk menambah pundi-pundi kekayaan. 3. Endorsement. Sumber penghasilan Lala selanjutnya adalah dari endorse produk yang ia terima. Lala memiliki akun Instagram yang terverifikasi dengan 1,4 juta pengikut. Ia pun menjadi selebgram yang dilirik untuk mempromosikan berbagai macam produk. Mulai dari fashion hingga yang terbaru adalah produk kecantikan. Pastinya tak sedikit penghasilan yang bisa dikumpulkan oleh Lala dari endorsement yang ia terima dengan jumlah pengikut mencapai jutaan orang. 4. YouTube. Mempunyai bos YouTuber tenar membuat Lala juga terinspirasi membuat kanal YouTube. Ia membuka kanal YouTube-nya sendiri dengan nama Sela Lala Official. Meski sekarang ia belum terlalu rajin mengunggah video, namun sangat mungkin kanal YouTube-nya ini akan menjadi besar dan menambah pundi-pundi kekayaannya.
Sejauh ini Lala baru mengunggah 3 video saja, namun salah satu videonya sudah ditonton sebanyak 6,3 ribu kali. 5. Bisnis parfum. Mungkin belum banyak yang tahu kalau Lala juga mempunyai bisnis sendiri. Lala memiliki brand parfum miliknya yaitu Lala Parfum. Bahkan omset dari bisnisnya ini mencapai ratusan juta rupiah loh. Kesempatan memiliki brand parfum miliknya sendiri ini menjadi salah satu keberuntungan yang juga Lala peroleh sebagai pengasuh dari anak artis terkenal. Hingga membuatnya ikut tenar dan dikenal banyak orang dan membuat usahanya makin laris. Maka tak heran jika Lala mampu menghasilkan penghasilan besar hingga ratusan juta. Nah, itulah sumber kekayaan Lala pengasuh Rafathar yang mencapai ratusan juta rupiah. Profil Yati Surahman, artis yang putuskan pindah agama setelah melihat pohon Natal. Artis senior Yati Surahman baru-baru ini mengungkapkan kisah perjalanan spiritualnya, seperti dilansir dari kanal YouTube Miracle of Life. Yati Surahman yang lahir dan tumbuh di keluarga Muslim memutuskan untuk keluar dari Islam dan memeluk agama Kristen. Perjalanan spiritualnya ini dimulai sejak ia berusia 12 tahun. Namun karena takut dengan reaksi dari keluarganya, Yati memutuskan untuk menyembunyikan agama barunya. Ia tetap menjalani ritual agama Islam walau hanya secara lahiriah saja. Lepas dari keputusan Yati Surahman untuk berpindah keyakinan tadi, ia adalah salah satu artis senior yang syarat prestasi. Puluhan judul film layar lebar sudah ia bintangi sejak tahun 1972. Peraih penghargaan aktris terbaik dalam ajang Festival Film Asia Pasifik 1980 ini menjadi artis senior yang aktingnya selalu dinantikan. Kenalan lebih dekat dengan sosoknya lewat ulasan profil Yati Surahman berikut ini. 1. Biodata Yati Surahman. Yati Surahman lahir di Jakarta pada tanggal 8 Agustus tahun 1957 dengan nama lengkap Yati Surahman Agustina. Yati lahir dan dibesarkan oleh keluarga Muslim, sehingga ia pun menganut agama Islam sampai usia 12 tahun. Yati menjalankan salat dan bahkan khatam Al-Quran. Ia merupakan anak pertama dari 9 bersaudara. Sejak kecil ia bertanggung jawab adik-adiknya termasuk atas kesalahan yang adik-adiknya perbuat. Hal ini sempat membuatnya merasa kewalahan karena beban yang harus ia tanggung sebagai anak pertama. 2. Perjalanan spiritual. Yati Surahman lahir dan memeluk agama Islam sampai usianya 12 tahun. Ia menjalankan ibadah agama Islam dengan baik mulai dari salat hingga membaca Al-Quran. Namun pada saat itu belum banyak Al-Quran terjemahan sehingga Yati merasa kesulitan untuk memahami arti dari ayat-ayat suci Al-Quran. Ia sudah berusaha untuk mencari Al-Quran terjemahan agar dirinya bisa memahami arti dari ayat Al-Quran yang ia baca. Sayangnya saat itu ia tidak bisa menemukan Al-Quran terjemahan. Hal ini lantas membuatnya ragu karena ia tidak bisa memahami maksud ayat suci tersebut. Hingga pada Natal ketika usia 12 tahun, ia mengunjungi rumah seorang tetangga yang ternyata sedang merayakan Natal. Yati melihat pohon Natal dan menemukan kedamaian saat melihatnya. Kedamaian yang selama ini tidak ia temukan di rumah yang sudah memberinya tanggung jawab besar atas adik-adiknya. Kedamaian itu ia rasakan saat melihat keindahan pohon Natal. Ia memutuskan untuk memeluk agama Kristen. Keputusannya ini sempat ia sembunyikan hingga ia lulus sekolah film. Ia tetap menjalankan salat walau hanya gerakannya saja karena ia belum berani mengaku pada orang tuanya. 3. Perjalanan karir. Yati Surahman memulai karirnya sebagai bintang film pada tahun 1972 lewat film Anjing-Anjing Geladak. Nama mulai dikenal lewat film Inem Pelayan Seksi, 1975, namun namanya baru benar-benar melejit ketika ia memerankan karakter Sumirah, Sum Kuning dalam film Perawan Desa, 1978. Lewat film yang diangkat dari kisah nyata tentang gadis penjual telur bernama Sum Kuning yang diperkosa anak pejabat, Yati Surahman meraih puncak popularitas. Bahkan ia sukses meraih penghargaan Best Actress di Festival Film Asia Pasifik 1980. Yati Surahman memang memulainya dari film layar lebar, baru sekitar tahun 2000-an ia mulai terjun ke dunia sinetron.
Prestasinya di dunia sinetron sama bersinarnya dengan dunia film. Pada tahun 1995 lewat sinetron berjudul Dukun Palsu, Yati Surahman dinominasikan untuk kategori pemeran utama wanita terbaik dalam Piala Viada, sebuah ajang penghargaan untuk sinetron Indonesia. Kini peran yang sering ia terima adalah peran sebagai seorang nenek, baik di film maupun sinetron. Itu tadi profil Yati Surahman, artis senior dengan segudang prestasi yang memutuskan pindah agama setelah melihat dan menemukan kedamaian dari pohon Natal.